This video is produced by Modifacto. Dua orang belakang itu tiba-tiba ngelihat aku ngirim dan narik baju aku dari belakang gitu. Itu nariknya kenceng banget. Terus aku kayak, hah, ini apaan gitu kan. Terus langsung kayak, kamu kirim apa tadi di situ? Kamu kirim apa? Nah, jadi aku kayak bilang aja, oh saya ini dari bagian dari kompas.com mas. Ini kartu saya. Jadi sebetulnya kan Undang-Undang Pers 40 tahun 99 itu kan sebetulnya itu secara regulasi sangat baik ya para jurnalis di lapangan, tapi pada kenyataannya itu belum optimal. Nah, proteksi terhadap wartawannya berkaitan dengan serangan-serangan yang dilakukan lewat digital. Prabowo itu pemuda yang kehilangan horizon romantiknya. Jadi mungkin salah satu yang lebih di belakang lagi dulu pas ada demo RUU TNI itu kapan ya? TNI itu kapan ya? Mei mungkin ya, aku lupa, pokoknya Mei kalau nggak salah. Itu tuh aku lagi meliput. Jadi yang terjadi itu udah pukul 6 dan itu kan kalau udah kalian tahu di undang-undang sebenarnya memang betul polisi itu punya hak untuk kayak membersihkan gitu atau mendesak mundur aksi massa kalau sudah melewati jam 6 tersebut atau jam 5 jam 6 tersebut lah, sehingga biasanya mereka akan menggunakan ya berbagai macam cara. Salah satunya kan nanti pakai barikade, kemudian mungkin biasanya disemprot kayak water cannon dan lain-lain atau gas air mata, tapi yang di RUU ini nggak ada gas air mata. Nah seperti biasa kalau aku kan ngeliput dari samping dan akhirnya hampir kayak di level sejajar lah dikit dengan polisi. Nah saat itu aku kan di bagian kanan agak deket lah dengan gerbang DPR gitu misalnya. Nah di situ tuh sebenarnya banyak polisi-polisi intel atau polisi-polisi samaran gitu kan, karena itu mereka juga ngebersihin gitu tanpa orang tahu kalau mereka sebenarnya bagian polisi atau brimob gitu. Dan aku kalau nggak salah pas lagi merekam ditanyain dan dicek dua HP yang aku pegang lah. Kan aku pegang dua HP. Kenapa? Karena ada HP pribadi dan HP kantor. HP kantor itu bisa dibilang kalau kalian itu reporter atau content creator di digital aspek buat media, yaitu kamera lu lah jatuh ya. Itu lu merekam vertically kan mojo lah jatuh ya. Dan itu juga dicek gitu. Jadi mereka pokoknya tarik dari belakang terus kayak cek itu apa yang karena kan aku sembari meliput itu sembari selalu mengirim ke grup WA-nya tim aku lah gitu untuk kasih tahu apa yang sedang terjadi di lapangan gitu. Jadi itu pokoknya dicek lah dua-duanya. Nama saya Sanato Nurdin, biasa dipanggil Anto. Saat ini sebagai senior produser di Kompas TV, tapi kebetulan juga sebagai pengurus ketua bidang kerjasama hubungan antara lembaga di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pusat. Jadi sebetulnya kan Undang-Undang Pers 40 tahun 99 itu kan sebetulnya itu secara regulasi sangat baik ya untuk para jurnalis di lapangan, tapi pada kenyataannya itu belum optimal karena sampai hari ini kerja-kerja jurnalis itu masih mengalami intimidasi, masih mengalami kekerasan. Terus faktanya di lapangan ya kayak kemarin ketika demo Agustus ya di DPR RI kan itu banyak terjadi intimidasi oleh para pekerja media. Contohnya itu studi kasusnya ketika jurnalis TV One melakukan live streaming di depan Polres Jakarta Utara juga itu mengalami intimidasi. Jadi pada dasarnya implementasi di lapangan itu belum optimal dan masih lemah, sehingga ini menjadi konsen
organisasi konstituen Dewan Pers termasuk ICTI agar pemerintah juga lebih peduli lagi, lebih memperhatikan bagaimana para jurnalis itu bekerja di lapangan. Berkaitan dengan serangan-serangan yang dilakukan lewat digital. Nah, kemudian langkah lain. Nama saya Muhammad Jazuli, saya Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik di Dewan Pers periode saat ini. Kita melihat bahwa ancaman kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terhadap pers, apakah itu mereka merasa tidak nyaman dengan produk jurnalistik yang mereka buat, atau misalnya mereka merasa ada pencemaran nama baik dan macam-macam. Saat ini tuh sudah cukup banyak ya dialami sama kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan wartawan. Menurut saya kekerasan ini juga sama mengerikannya dengan kekerasan fisik. Pendirian yang alih-alih jadi kebebasan pers itu jadi terpukul. Halo Sobat Mata Fakta. Kekerasan terhadap pers menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Serangan yang didapatkan tidak hanya melalui fisik, namun juga melalui ranah digital seperti doxing dan peretasan. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu jurnalis dari Narasi, yaitu Kak Juan Robin. Hai, salam kenal kawan-kawan. Halo Kak, boleh sebutin nama dan posisi Kakak sekarang jadi apa? Halo, nama aku Juan Robin, sekarang menjabat sebagai jurnalis multimedia di Narasi saat ini. Sudah 4 tahun sih jalan. 4 tahun di Narasi? Iya. Oke. Aku dengar-dengar nih, Kakak pernah kena kekerasan sebagai pers. Boleh ceritain nggak kejadiannya tuh apa aja? Ya, berbagai macam ya sebetulnya. Kalau kekerasan kan kita nggak cuma bicara soal kekerasan fisik aja, tapi juga ada kekerasan non fisik secara mental dan lain sebagainya macam. Intimidasi itu juga termasuk dari kekerasan itu juga. Mungkin kalau aku dulu awal-awal masuk di Narasi pernah kali jadi jurnalis secara profesional ya itu pertama kali itu misal saat liput era COVID itu meliput ke Wisma Atlet begitu ya, meliput bagaimana perkembangannya di sana. Ternyata ada warga yang masih positif tapi sudah cukup sehat, udah boleh olahraga segala macam. Aku coba ambil gambar lah di sana. Dan segala macam ya, mencoba ambil gambar, udah tuntas, cabut, malah dicegat sama tentara gitu kan, diminta hapus gambar gitu segala macam. Ya udah aku akalin aja, aku hapus foto di kameraku satu aja gitu kan. Nah itu bilangnya udah dihapus gitu. Foto yang nggak aku pakai gitu aku hapus. Nah itu dipintain foto KTP juga gitu segala macam gitu. Jadi ya sudah, karena saat itu terasa tekanan. Aku mencoba untuk deeskalasi situasi aja, ya udah aku turutin saat itu. Itu salah satu contoh dari intimidasi non fisik ya, secara verbal berarti itu kan, secara tindakan. Saat itu sempat juga ambil gambar suasananya gitu, ada tentara yang lewat lagi lari gitu, diteriakin gitu, hapus fotonya, iya gitu kan, diteriakin hapus gambarnya gitu. Ya udah, padahal saya mah ya baik-baik aja, nggak ada cari masalah atau apa segala macam. Itu bagian dari itu, bahkan itu di area publik, itu di luar Wisma Atletnya juga gitu kan, di jalan bukan di dalamnya. Tapi kalau yang gambar-gambar yang minta dihapus lainnya itu, yaitu pas udah ambil gambar di area dalam, itu mah boleh-boleh aja harus ya. Maksudnya ada ruang persnya juga kok di sana dan ada media lain juga aku lihat. Tapi pas aku udah cabut sendirian, malah dicegat sama tentara saat itu. Itu pas aku awal masuk di Narasi gitu. Tapi sering berjalannya waktu sih ya kurang lebih beberapa pembatasan dan lain sebagainya macam juga pernah dialami juga ya. Kalau secara fisik misalkan pas demo peringatan darurat Agustus 2024 lalu gitu, yang demo cukup besar di berbagai daerah, aku liput di Jakarta di depan gedung DPR seharian dari pagi sampai malam, dari siang sih tepatnya. Itu kan memang ramai sekali ya menolak undang-undang pemilu yang
ada dugaan-dugaan akan disahkan lah dan lain sebagainya macam. Dan ada penolakan-penolakan itu kan terkait dengan pilkada juga ya, yang memang cukup ramai penolakannya gitu. Kalau teman-teman ingat yang Garuda Biru itulah itu kan yang ramai tahun lalu, dan aku liput di sana. Memang ramai sekali ya kalau kita bandingkan gitu situasinya, dan jelang maghrib, jelang setelah pukul 18 biasa kan memang polisi biasanya memukul mundur massa itu setelah maghrib itu. Kalau menurut mereka aturannya kan setelah jam 18 polisi diperbolehkan untuk membubarkan massa gitu. Sesuai undang-undang ya? Ya, kalau sesuai aturan merekanya seperti itu. Dan dibubarkan dengan water cannon dan lain sebagainya macam. Dan itu dilakukan. Jadi water cannon langsung ditembakkan setelah maghrib itu. Dan dipukul mundur. Gas air mata juga udah ditembakkan. Kawanku juga ada yang sampai, kalau nggak salah pas peringatan darurat ya. Aku lupa antara peringatan darurat atau demo lain itu. Sampai ada sesak napas itu dibawa ke rumah sakit gitu kan. Karena gas air mata gitu. Tapi kalau aku pribadi sih ya kena gas air mata ya aku udah coba jaga jarak aja gitu. Hampir kelempar batu ya juga udah biasa gitu kan. Cuman kalau intimidasi secara nyata itu dari aparat sih. Karena setelah maghrib aku mencoba cari amannya berada di belakang barisan polisi aja. Polisi kan dari depan DPR mencoba untuk bubarin massa, dipukul mundur. Ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah Senayan Park juga. Aku ikut yang ke arah Senayan Park gitu, ke arah Gatot Subroto kalau salah ya itu. Bukan Gatot Subroto, aku lupa, pokoknya ya ke arah Senayan Park gitu. Spark ya pokoknya. Iya, ke arah Spark dari depan DPR, dipukul mundur, gas air mata dilemparkan beberapa kali. Aku sama temenku ke kamerawan, juru kamera narasi juga saat itu berdua. Ada yang kami live streaming itu di Instagram Narasi Newsroom. Kami coba rekam ada terduga aparat yang memakai baju sipil gitu, nggak pakai seragam aparat, itu menangkap salah satu massa gitu. Kami rekam, nggak dibolehin gitu, jangan rekam gitu. Ya udah, nggak kami rekam lagi. Itu salah satu bentuk intimidasi juga kalau bisa dibilang. Lalu setelahnya kami jalan, udah mulai akan berbelok ke arah Spark itu, malahan campers aku itu lagi ngambil gambar gitu kan, agak manjat tinggi gitu, disuruh turun ditarik, itu didorong pakai tameng begitu ya. Ya udah, aku dari belakang aku rekamin aja itu pas kami kena intimidasi ya. Teman aku live itu pegang kamera HP, aku backup, aku buat nanti laporan ke kantor. Ya udah, aku rekam juga dari belakang itu. Jadi maksudnya biar clear. Ini kami diintimidasi beneran. Di live-nya ada. Jadi dari POV si kameramennya, dia akan pakai kamera depan, aku dari belakangnya si polisi yang dorong kawan aku ini. Itu udah didorong, disuruh cepet-cepet itu, sampai temen aku marah-marah, ini udah bilang ini pers segala macem. Kami juga pakai atribut pers, kaos depan ada tulisan pers, kalau aku pakai kemeja belakang ada tulisan narasi.tv begitu ya. Clear kami wartawan dan pakai ID pers juga. Kami udah menyatakan pers, tapi kawan aku masih nggak dipedulikan. Dan pas lagi kami berdua jalan itu ada kata umpatan juga lah dikatain sama aparat juga, cuman aku nggak tahu itu aparat yang mana itu yang ngatain gitu. Tapi terdengar ya? Terdengar kata-katanya. Nah itu pas udah lewat, udah dilepasin lah. Temen aku nggak didorong-dorong lagi. Nah itu kami jadinya mau nggak mau ikut ke kerumunan massa juga tuh. Ada sekitar 5-6 orang lah gitu kami. Jadi tergabung sama mereka juga. Mau nggak mau karena didorong aparat kan. Tadi kan kami mau di belakang aparat aja. Atau di sejajar lah. Maksudnya biar aman aja. Kalau ditembakin gas air mata kan cukup safe posisinya. Tapi malahan didorong ke dekat massa. Jadi menyatu. Nah situ ini dugaannya aparat yang sama juga, pakai tameng juga, nggak tahu pasti sih, tapi itu benar dia atau enggak. Tapi toto dia itu dorong lagi dari belakang gitu kan, dorong kami di kerumunan 5-6 orang, kenceng. Pertama temen aku jatuh, itu aku hampir jatuh, lalu kami teriakin lah, woi santai aja gitu kan. Tadi awalnya kami kirain itu ini massa biasa gitu, orang-orang biasa gitu. Nah itu setelah beberapa saat kemudian ada dorongan lagi, makin kencang lagi, nyusruk semua itu 5-6 orang jatuh semua. Aku sama temanku jatuh ke kresek sampah pas itu. Dan tutup lensa kamera aku retak gitu pas aku cek, udah copot, udah pecah gitu. Pas itu
tapi kameranya aman. Untuk lensanya aja ya untungnya. Nah itu kamera HP yang pakai buat live streaming punya kawanku itu jatuh juga pas di live sih sampai kayak nge-glitch gitu gambarnya kayak agak kenceng gitu ya. Ya udah kami marahin juga. Aku tengok lah polisi beneran itu yang dorong-dorong pakai tameng gitu kan. Aku teriakin aja itu kan. Ini pers lagi ngeliput kok malah dihalang-halangin gitu. Tapi ya nggak diwaro, dia cuma ngeliatin aja itu langsung cabut ke belakang lagi. Udah. Itu salah satu ya sih. Dan itu dan kalau misalnya intimidasi lain ya misalkan lagi liput investigasi kemarin di Halmahera gitu ya soal pencemaran lingkungan oleh tambang nikel. Kami udah diem-diem liputan di sana, pulang ke Jakarta minta keterangan ke pihak perusahaan, kami WA nggak dibales, follow up lagi, tiba-tiba ditelepon sama pihak humasnya gitu, pihak communicationnya, dibentak-bentak itu ditelepon, dimarah-marahin kayak ngapain sih ini, kamu ngerti nggak sih gitu, bla 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 segala macam, yang nadanya keras lah gitu. Cuman pada akhirnya dia mau merujuk, ya udah nanti wawancara ke ini aja. Cuman ya itu aku merasa itu bentuk intimidasi juga sih dengan kata-kata yang dengan nada yang agak keras dan lain sebagainya macam begitu. Tapi ya nggak membuat gentar juga dalam artian ya sudah, maksudnya sebagai wartawan kayaknya udah terlatih untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Kurang lebih sih itu ya beberapa yang aku pernah alami ya selama jadi wartawan 4 tahun ini. Oke. Kalau yang digitalnya pernah nggak? Digital, aku pribadi sih belum merasakan secara langsung, tapi kalau kantorku memang pernah mengalami peretasan dan upaya peretasan yang cukup masif di beberapa tahun lalu pas lagi rame-ramenya kasus Sambo itu, Verdi Sambo. Itu satu jurnalis narasi itu ponselnya diretas bobol itu ya, dan beberapa setelahnya itu diikuti puluhan 20 atau 30 karyawan narasi lainnya itu ada upaya peretasan juga di sana. Tapi ya berhasil bobol, seingat aku 1 orang, dan website kami juga sempat diserang juga di DOS. Sempat ada pesan juga diam atau mati kalau nggak salah itu di pesan di website kami gitu. Jadi intimidasinya seperti itu sih kalau secara digitalnya ya. Oke. Terus gimana tanggapan pihak narasi terhadap kekerasan yang kakak alamin sebagai pers mereka nih? Ya. Itu mereka tanggapannya gimana? Cukup suportif ya, maksudnya ketika peringatan darurat misalnya saat Agustus 2024 itu aku dan kawanku itu langsung mengadu ke kantor, kami diintimidasi, didorong sampai jatuh. Dan kami aku mendorong kantor ini dong bantu kawal segala macam. Mereka gas aja, yaudah kita beritakan. Untung footage-nya ada lengkap, aku juga kirim ya. Dan langsung diberitakan, diramaikan begitu bahwa jurnalis narasi diintimidasi oleh terduga aparat begitu. Kami roll aja video, kami tayangkan di Instagram dan di media sosial begitu. Ya udah. Dan setelahnya didorong juga oleh manajerku untuk nanti kita kawal bareng aja, kita ke ke AJI gitu ya, Aliansi Jurnalis Independen. Nanti kita bantu untuk pelaporan soal masalah ini dan lain sebagainya macam. Akhirnya sempat di reach out juga sih sama pihak AJI gitu ya. Di data ini kronologi gimana dan lain sebagainya macam begitu. Ya akhirnya dibantu disuarakan juga lah oleh serikat jurnalis kan pada akhirnya seperti itu. Oke, berarti mengajukan peristiwa ini kepada AJI ya? Ya. Terus ending atau end up-nya hasilnya gimana tuh setelah memberikan informasi itu kepada AJI? Apakah selesai atau nggak yang gimana-gimana banget ya, cuman didata, dipublikasikan di website ya. Sempat ada rencana ingin mencoba buat pelaporan ke polisi juga, dibantu LBH Pers, sempat pengen arah ke sana juga, cuman nggak ada follow up lagi sih dari kantor saat itu. Jadi ya sudah, nampaknya sih stop di sana. Cuman udah sempat disuarakan juga kan, beberapa media lain juga kasih atensi, saling bantu kita kan, antara media saling memberitakan aja gitu. Ini ya, jurnalis mana, jurnalis IDN Times juga sempat diintimidasi, kita bantu beritain. Jurnalis Tempo sempat diintimidasi, kami bantu beritakan gitu segala macam. Ya udah, pada akhirnya kita saling support, diberitakan di media masing-masing, dibawa juga ke pas lagi ada doorstop Kapolri gitu misalnya. Pak, ini gimana nih wartawan banyak yang diintimidasi, dapat kekerasan gitu. Gimana tindak lanjutnya segala macam. Setidaknya ya sudahlah dapat atensi dari Kapolri.
siapa tahu akan ditindaklanjuti ke bawahannya. Tapi ya sampai sekarang sih nggak ada gimana-gimana juga soal kekerasan kepada jurnalis. Ya nggak banyak yang terselesaikan sih kalau yang memang dilakukan oleh aparat langsung. Ada 1-2 yang diselesaikan, tapi kalau secara umum sih nggak banyak sebetulnya. Cuma beberapa aja ya Ya. untuk saat ini. Oke. Terus kalau kemarin kalau nggak salah Kak John tuh juga ngeliput di Brimob ya? Ya, Kalau di liputan. situ aman nggak kira-kira? Cukup aman, cuman ya aku merasa too much aja sih gas air mata yang ditembakkan, karena dari pagi sampai malam itu gas air mata ditembakin terus. Dari pagi berarti? Dari pagi, ya aku liput dari pagi. Sempat istirahat bentar siang, cuman balik lagi, lanjut gas air mata lagi. Maksudnya situasi nggak terlalu, memang sempat panas gitu, dan didorong mundur, dibubarkan gitu. Tapi pas situasi di garis depan udah agak sepi, ditembakin lagi gas air mata. Aku lagi makan nasi kotak itu kena gas air mata juga. Jadi kan makannya sambil ya? sambil kabur gitu, makannya nggak tenang juga. Ya itu maksudnya mungkin agak abu-abu antara itu bentuk kekerasan juga atau tidak. Tapi sih aku menilai bahwa ya penggunaan gas air mata yang terlalu banyak itu yang terlalu masif itu juga menghalangi kerja-kerja kami juga gitu sebagai wartawan. Ya sebagai untuk demonstran juga termasuk itu. Misalkan lagi situasi adem ayem aja, toto ditembakin gas air mata gitu. Apalagi expired lagi kan gas air mata yang dipakai kebanyakan gitu. Betul. Itu pasti perih banget nggak sih? Tapi dari kantor itu udah dikasih atribut lengkap ya? Ya Mau cukup lengkap ya. Google ada, helm ini ada juga. Jadi memang udah SOP-nya ya. Kita pakai kacamata yang memang kedap udara, helm, respirator juga, masker gas gitu. Jadi untuk aman aja sih. Jadi kalau memang ada gas air mata atau misalkan amit-amit dipukulin aparat atau lain sebagainya macam, itu kasus kan memang ada beberapa. Kayak di wartawan Antara juga dipukulin aparat kemarin juga sempat pas demo di demo kematian Afan ini gitu. Jadi memang safety sih, karena maksudnya aparat di Indonesia rasa-rasanya nggak terlalu paham gitu dengan tugas pers gitu segala macam. Kadang ya hantem-hantem aja gitu. Padahal kan kami tidak membuat kerusuhan dan lain sebagainya macam. Itu sih ya terkadang maksudnya aku udah sampai di konklusi bahwa ini nggak ada baik-baiknya nih dari 2024, aparatnya masih gitu-gitu aja gitu, maksudnya masih mencoba mengintimidasi nggak cuma massa ya, tapi pers juga gitu. Padahal udah jelas-jelas pakai atribut pers dan lain sebagainya macam. Terkadang mereka tidak begitu paham dengan tugas-tugas jurnalistik itu, bahwa harus dilindungi seperti itu sebetulnya. Padahal kita cuma kerja ya teman-teman, tapi aduh. Ya begitulah, maksudnya kalau kita cek aja di indeks kebebasan pers Indonesia kan nggak tinggi-tinggi banget juga, ada di cukup bawah ya kalau kita lihat angkanya. Jadi maksudnya itu kan indikatornya berarti banyak. Ada terkait dengan kekerasan kepada wartawan lah, ada terkait dengan pembatasan liputan dan lain sebagainya macam begitu. Jadi kita melihat situasi di Indonesia sih untuk kebebasan pers ya mungkin oke-oke saja begitu. Dalam artian ya bisa aja jalan kalau memang nurut dengan agenda yang diinginkan misalkan oleh aparat atau dengan pemerintah gitu segala macam. Kalau kita nurut-nurut dengan agenda mereka ya mungkin oke-oke saja. Tapi kalau kita berada di situasi yang memang agak sensitif begitu, potensi untuk diintimidasi itu cukup tinggi juga begitu. Kalau kita bisa melihat dari pengalaman kawan-kawan di lapangan ya. Oke. Kalau belakangan ini kan kayak kemarin, demo kemarin, banyak wartawan yang rame di sosial media kena kekerasan, ada yang dipukulin lagi live juga tiba-tiba hilang live-nya. Ya. Itu tanggapan Kak Juan sebagai wartawan gimana? Ya itu lagi-lagi pembatasan ya. Pertama kalau misalnya kita tengok di kasus demo kemarin di Priok ya, itu kan ada salah satu wartawan televisi yang lagi live ditangkap juga sama aparat itu kan, terekam di live kata-kata aparatnya dan lain sebagainya macam. Ditahan 1 hari ya kalau nggak salah atau 2 hari begitu. Ya pada akhirnya dilepasin sih. Cuman aku dengar kabar bahwa ya memang itu dari pihak kantornya juga komunikasi dengan Kapolsek ya gitu, atau Kapolresnya begitulah, pimpinan kepolisiannya, dan pada akhirnya dilepaskan. Cuman kalau aku melihat sih ya memang itu upaya pembatasan juga kepada pers. Maksudnya ya live streaming apa salahnya, kan itu fakta di lapangan. Dan maksudnya kalau kita ngerekamin misalkan lagi ada polisi atau aparat gitu ya melakukan kekerasan itu kepada massa gitu,
tiba-tiba bilang jangan direkam ya emang kenapa, kan itu fakta lapangan sebetulnya dan Iya. kita melaksanakan tugas-tugas pers. Itu satu. Dan kedua misalkan case-nya tiba-tiba dari pihak aplikator dari TikTok itu kan sempat beberapa hari menghapuskan fitur live karena memang untuk membatasi dari konten-konten kekerasan gitu dan lain sebagainya macam, itu kan agak membatasi tugas wartawan juga ya, dan juga warga sipil juga termasuk yang ingin live streaming nggak ngapa-ngapain, cuman mendokumentasikan aja situasi di lapangan seperti apa. Tapi fiturnya dihilangkan, ya itu upaya pembatasan juga kalau bisa dilihat ya. Ya nggak tahu ya, kalau kata pemerintah sih itu TikTok ya sukarela gitu menutup fiturnya, tapi ya nggak tahu lah apakah mereka rela untuk menutup fitur itu kan, karena maksudnya itu kan fitur live kan buat jualan juga segala macam. Iya, Jadi ya ngefeknya tuh gede loh, nggak cuma ke ini doang. iya, jadi pembatasannya kalau bisa dilihat ya cukup luas sih, maksudnya nggak cuma buat pers saja tapi ya buat marketplace dan lain sebagainya macam kan juga terhambat juga begitu ya. Betul. Itu juga jadi penghambat demokrasi di mana kita nggak dapat berita yang pure gitu loh. Semuanya terfilter kan. Betul, ya. Dan ya live lah, maksudnya kan situasinya kita kan live, tidak membawakan narasi yang subjektif. Kalau live itu kan keuntungannya adalah kita bisa melaporkan pandangan mata apa yang terjadi saat itu di lapangan. Tapi ketika memang tidak boleh ambil gambar atau misalkan lagi live jangan direkam segala macam, ya sudah, maksudnya itu kan berarti sebuah pembatasan. Padahal ya udah, kita nggak usah ngomong di live pun ya, biarkan gambar yang berbicara aja. Tapi ketika memang gambar itu sudah tidak bisa berbicara atau ya dihalangi atau tidak boleh untuk menyiarkan, ya bagaimana kita harus menyiarkan secara visual begitu kan, untuk aksi-aksi misalkan kayak kemarin begitu. Betul. Oke. Apa harapan Kak Juan untuk keselamatan jurnalis di kedepannya? Ya harapannya tentu jurnalis mendapatkan proteksi yang jelas, karena sebetulnya payung hukumnya sudah ada di Undang-Undang Pers. Tugas pers itu sudah clear gitu ya, dan nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh ada obstruction of press freedom gitu, nggak boleh ada penghalangan dari kerja-kerja jurnalistik. Jadi harapan aku sih ya semua pihak bisa memahami itu ya, apalagi kalau kita meliput di tempat publik begitu yang memang semua pers itu sangat terbuka sekali, boleh meliput apapun di sana, tapi kalau dihalangi kan itu tidak elok sekali. Dan kalau bisa bilang ya itu melanggar undang-undang pers, tapi kan kita melihat tidak banyak yang betul-betul ditindaklanjuti gitu oleh aparat dan lain sebagainya macam, misalnya ada pelanggaran terhadap undang-undang pers itu. Jadi harapan aku sih ya itu bisa ditegakkan dengan betul undang-undang pers di lapangan, itu bisa diterapkan dengan betul, tidak hanya cuman sosialisasi ya, kami sosialisasikan kepada aparat di lapangan lah, kami sosialisasikan kepada pihak ABCD untuk memahami tugas-tugas jurnalistik, tapi kalau pada akhirnya tidak ada perubahan kan ya sama saja begitu. Jadi ya harapan aku sih semua bisa berubah, jurnalis bisa dilindungi di lapangan, jangan sampai kita ya situasinya malah jadi kayak di Gaza gitu kan, udah pakai rompi pers gede-gede tapi kan banyak yang dibunuh juga di Gaza gitu. Jadi ya tugas wartawan ya untuk penyambung suara publik, untuk menyuarakan ya kata-kata kan the voiceless gitu ya. Jadi ya kita perwakilan aja, kalau memang nggak ada orang yang bisa berada di tempat yang memang mungkin berisiko, ya kita mewakili mereka, kita menyampaikan apa yang terjadi kepada publik, otomatis ya itulah tugas-tugas wartawan yang harus dilindungi begitu. Semoga kita sebagai wartawan bisa melakukan pekerjaan kita tanpa dihalang-halangi ya. Amin. Itu harapan kita bersama. Itu harapan kita bersama. Oke, sekian itu aja pertanyaan yang aku mau tanyain ke Kak Juan. Terima kasih banget udah mau datang ke podcast kita hari ini. Makasih untuk waktunya. Sampai jumpa di next episode.